Halo, hai, assalamualaikum. Alhamdulillah nih teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Alhamdulillah kita udah masuk di bulan April. Ayo siapa di sini yang ulang tahunnya bulan April? Selamat ulang tahun ya, cie, tambah tua. Bercanda ya teman-teman. Gimana nih bulan Aprilnya? Semoga awal bulan April ini kita bertemu dengan hal baik ya teman-teman. Dan semoga puasanya lancar sampai nanti Idul Fitri tiba. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah gimana nih awal bulan April? Udah pada ambil gajian dari Pak Suami? Apa masih ambil hikmahnya aja nih teman-teman? Dan kalau aku sih alhamdulillah udah dapat gaji dari Pak Suami. Dan lanjut mau aku budgeting. Seperti biasa ya, budgeting bulan April ini masih sama pakai gaji baru. Aku belum memutuskan untuk memakai gaji lamanya yang masih 5 jutaan. Tapi insya Allah kalau misalnya pengeluaran masih bisa diminimalisir, masih bisa dikendalikan, mungkin aku pakai baju kan jadinya masih pakai budget yang lama. Nah, waktunya awal bulan dan waktunya kita budgeting untuk kehidupan yang lebih baik. Enggak sih, sebenarnya bukan kehidupan lebih baik, tapi finansial yang lebih baik sampai akhir bulan nanti insya Allah. Kalau teman-teman gimana nih? Udah mulai budgeting atau masih pakai metode dukun yang suka ngawang-ngawang? Misalnya budget ini udah pakai kesini aja, yang ini pakai kesini aja. Nggak taunya nanti di akhir bulan boncos. Kalau aku sih ya, kalau awal bulan gini enaknya budgeting, kita masukin ke pos-pos keuangan. Dan kalau misalnya ada uang lebih, alhamdulillah masih bisa untuk ditabung ya teman-teman. Tambahin isi-isi challenge seeking fun atau saving untuk yang lebih baik di masa depan nanti ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lebih suka menabung di awal, di tengah, atau di akhir nih? Kalau aku pribadi sih lebih suka menabung di awal ya. Jadi menyisihkan uang kita dahulu sebelum dipakai untuk keperluan yang lain-lain. Nih teman-teman, sebelum ke video budgetingnya, aku mohon banget ya, karena yang nonton tuh lebih banyak yang tidak subscribe daripada yang subscribe. Jadi sebelum nonton video, baiknya kita subscribe dulu ya. Yaudah yuk kita lanjut aja ya ke budgetingnya. Alokasi gajian bulan April untuk pos keuangan income bulan ini alhamdulillah masih pakai gaji baru yang 6.250.000 dan selalu saving first ya untuk tabungan anak 300.000, dana darurat 100.000 dan arisan 100.000. Jadi total saving setiap bulannya itu 500.000 nih teman-teman. Dan untuk alokasi gajian untuk pos keuangan installment atau cicilan masih ya dengan yang namanya KPR rumah ya, ini masih lama ya, masih beberapa tahun kemudian, yaitu 1 juta rupiah setiap bulannya. Jadi total cicilan aku setiap bulan itu ada 1 juta. Alhamdulillah, pelan-pelan aja kita lunasinnya ya karena masih lama ya, santai aja. Dan alokasi gajian untuk pos keuangan fixed expense ada listrik di rumah aku itu sebulan 300.000, untuk wifi 150.000, ongkos baba suami aku itu 800.000, untuk kebutuhan masakil itu 600.000, dan kebutuhan dede sanin turun jadi 600.000. Jadi totalnya ada 2.450.000 untuk fixed expense-nya teman-teman. Dan alokasi gajian untuk variable expense ada groceries rumah yang aku budgetin 175.000, dan untuk berasnya 102.000, belanja bulanan yang nanti bakal dibagi jadi 4 per minggu gitu ya sebesar 480.000, dan air minum itu galon ya, Aqua campur air RO itu 149.000, dan alhamdulillah masih bisa sedekah 100.000, dan gas 24.000. Jadi total variable expense itu ada 1.033.000 teman-teman.
Dan seperti biasa, aku pakai template Canva. Seperti di awal-awal aku bikin video, pasti selalu Masya Allah dan masih konsisten dengan Canva ini karena emang mempermudah aku banget pakai template Canva ini. Jadinya lebih baik ya senyamannya aku aja ya, jadi pakai template Canva aja. Dan aku ini pakai Canva Premium ya teman-teman. Jadinya semuanya bisa terpakai, tidak jadinya berbayar gitu ya. Tapi kalian bisa juga pakai Canva yang gak berbayar juga bisa. Tapi terbatas aja gitu, nanti kalau misalnya mau pakai elemen atau mau pakai fitur-fitur yang lain, pemakaiannya terbatas. Dan aku masih suka pakai Canva karena ngebuat aku lebih leluasa mau pakai dihias-hias pre-outnya. Nanti kan ini template-nya mau aku print out ya untuk jadi laporan aku sendiri, aku taruh di binder keuangan aku. Sebenarnya mau pakai template apapun atau mau menghias dengan metode dengan cara apapun itu senyamannya kalian ya teman-teman. Yang penting itu kan gimana cara kita untuk konsisten dalam budgeting, konsisten dalam mengelola keuangan rumah tangga, dan itu sih sebenarnya yang paling penting ya. Jadi yang penting itu kita niat dulu mau budgeting atau walaupun masih suka boncos, yang penting kita disiplin aja. Lama-lama itu mengikuti kok, pengeluaran kita tuh sebenarnya mengikuti budgeting kita kalau misalnya kita selalu disiplin. Dan ini part yang kalian tunggu-tunggu atau part yang kalian suka, yaitu adalah masukin uang ke dalam dompet disiplin. Tapi di sini aku nggak pakai dompet disiplin karena dompet disiplin aku diacak-acak sama Dede Sanin, disobek-sobek. Ya Allah, ya udahlah ya, kita darurat ya, jadinya pakai binder Sinking Fund ini dulu. Nanti kita insya Allah kita beli lagi untuk binder Sinking Fund. Jadi untuk sementara atau mungkin untuk seterusnya dompet disiplin aku ini diganti menjadi binder ya. Aku jadi nggak pakai dompet disiplin atau dompet pintar nih teman-teman. Sebenarnya sama aja sih ya. Yang penting kan kita menaruh pos-pos keuangan itu sesuai tempatnya, sesuai kebutuhannya yang mau kita pengeluarin gitu ya. Dan itu dia tadi print out dari aku bikin template di Canva. Aku nanti jadi laporan di dalam binder aku, dan ini masukin uang ke dalam Ziploc ya namanya ya di dalam Ziploc ini untuk gaji kan jadinya untuk belanja bulanan astagfirullahalazim, mentang-mentang ya lagi puasa jadi nggak fokus. Belanja mingguan nih teman-teman ya, belanja mingguan aku budgetin 120.000 per minggu, itu cuman untuk beli sayur, lauk gitu-gitu ya. Kalian pasti tahu ya kalau misalnya nonton video food prep aku. Dan di sini aku pengen sharing aja sih sebenarnya. Kalian juga boleh sharing di kolom komentar ya. Aku atau kalian pernah nggak sih ngerasa overthinking sama diri kalian sendiri atau merasa insecure sama diri kalian sendiri? Jujur, aku belakangan ini lagi overthinking banget sama diri aku sendiri ya, karena aku terbilang masih ya lumayan muda ya, walaupun gak muda-muda banget. Cela pengen banget dikata muda nih, elah yaudah ya. Jadi ceritanya Mas Akil kan udah 3 tahun ya, dia mau 4 tahun. Yang aku lihat dia tuh harus seenggaknya mengenal angka, huruf atau mengaji gitu ya. Dan sedangkan aku di sini ibu yang harus menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Aku takut banget nggak bisa ngedidik anak-anak aku, jadinya mereka ya maaf ya, takutnya gitu ya tertinggal atau gimana. Atau kalian pernah ngerasain nggak gimana sih caranya parenting gitu ya, ngedidik anak biar mereka itu lebih fokus dan lebih semangat belajarnya? Kita harus pakai metode apa sih?
Jadi gimana ya, atau mungkin kesabaran kita yang harus dinaikin lagi untuk ngajarin mereka, karena jujur kesabaran aku tuh setipis tisu nih teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalnya aku lagi damai gini, anak-anak masih suka bercanda ya. Gimana ya, kalau misalnya hari-hari kayak gini tuh aku emang bertiga-tiga aja sama mereka di rumah. Jadi ya udah, balik lagi ke topik ya. Jadi teman-teman, biasanya tuh kalau misalnya ngajarin anak-anak pakai metode apa sih sebenarnya? Atau kita harus lebih sabar, atau sabarnya tuh sabarnya seperti apa nih teman-teman? Ya, kita sharing aja di kolom komentar. Dan alhamdulillah udah mau selesai nih aku budgetingnya, masukin uang ke dalam binder pintar. Ya udah ya. Nah, jadi seperti biasa aku dapat fee dari Pak suami. Sebesar kecilnya fee atau uang sisa atau uang lebih, ini kita syukurin, kita pergunakan aja sebisanya kita, nggak usah banyak ngeluh ya. Disclaimer aja ya teman-teman, gua kagak mau yang namanya ria atau ngebanding-bandingin yang namanya pendapatan gua dan pendapatan orang ini. Di sini aku cuma mau sekedar sharing aja dan mau berbagi aja gimana cara mengatur keuangan gaji Pak suami yang kerjanya di PT atau UMR Cibitung. Jadinya mungkin kalau teman-teman yang pengeluarannya atau income-nya sama Pak suami, bisa pakai template yang sama dengan aku, dengan kasus yang sama, yaitu punya 2 anak bocil dan 2 orang dewasa ya teman-teman. Dan alhamdulillah udah selesai nih ya akhirnya budgetingnya. Mohon maaf kalau durasinya rada panjang, nggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol-ngobrol. Dan selesai sudah aku budgeting. Semoga kalian terhibur, dan aku ucapin terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.